Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Biologi Kelas. Hari ini kita akan membahas sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan, khususnya pada tumbuhan hari ini. Karena pada materi ini kita akan sedikit membahas tentang soal-soal yang akan kita keluarkan juga di PTS. Ini adalah satu bagian tumbuhan, teman-teman. Satu bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Organ utamanya adalah akar, batang, dan daun. Sedangkan bunga itu adalah organ reproduktif atau organ reproduksi pada tumbuhan. Buah adalah hasil dari reproduksi tumbuhan tersebut. Jadi kalau dikatakan organ utamanya adalah penyusunnya akar, batang, dan daun. Kita akan membahas tentang akar di sini, teman-teman. Pada tumbuhan, akar memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyerap sari-sari makanan dan tempat untuk melekat di tanah, teman-teman. Nah, ternyata jenisnya banyak. Yang pertama adalah akar tunggang dan akar serabut. Seperti ini akar serabut, teman-teman. Bedanya adalah akar tunggang itu dia ada satu bagian akar yang dia tumbuh dengan besar dan dia terus tumbuh ke dalam tanah. Sedangkan pada akar serabut, dia bentuknya adalah menyebar. Oke. Selain dua tipe ini, ternyata ada 3 jenis lagi. Yang pertama adalah akar pelekat. Akar pelekat ini kita temukan pada tumbuhan-tumbuhan yang merambat, yang fungsinya adalah membantu untuk tumbuhan tersebut melekat. Bisa di dinding, atau di media tanam lain, atau di batang tumbuhan. Itu contoh dari akar pelekat. Lalu jenis yang kedua adalah akar gantung. Contohnya kita bisa menemukan banyak di pohon beringin. Akar gantung ini fungsinya adalah membantu untuk mengikat gas-gas, sama seperti untuk mengikat oksigen juga, membantu untuk proses pernafasan juga. Lalu yang ketiga ini adalah akar nafas. Ini biasanya kita temukan di tumbuhan tanaman bakau, yang dia hidupnya di pinggir-pinggir pantai, teman-teman. Fungsinya adalah untuk membantu proses pernafasan. Kenapa? Karena akar yang sebenarnya dia adanya di dalam tanah. Di dalam tanah yang dia terkena dengan air, teman-teman. Jadi fungsinya dia adalah untuk bernafas. Untuk soal PTS yang akan saya keluarkan adalah jenisnya mengenai akar gantung, teman-teman. Jadi nanti silahkan dicari tahu, silahkan dibaca fungsi dari akar gantung itu apa. Next. Reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, generatif dan vegetatif. Perbedaannya adalah ketika reproduksi dilakukan secara generatif, artinya pada reproduksi tersebut didahului oleh peleburan sel sperma dan sel ovum. Jadi, istilah sel sperma dan sel ovum bukan hanya ada pada manusia dan hewan, tapi juga kita temukan pada tumbuhan. Di manakah itu? Nanti kita akan bahas. Lalu, pada reproduksi vegetatif, artinya adalah reproduksi tersebut terjadi tanpa didahului oleh peleburan sel sperma dan sel ovum. Oke, ini bagian bunga, teman-teman. Yang biasa kita lihat atau biasa kita petik itu namanya adalah mahkota. Di bagian bawahnya, kalau kita melihat ada bagian hijau, itu adalah kelopak. Di bawah kelopak itu terdapat dasar bunga. Nah, kembali ke atas, bagian atas ini namanya adalah kepala sari dan bagian bawahnya adalah benang sari. Di bagian sini, itu kita akan menemukan yang namanya serbuk sari, teman-teman. Serbuk sari itu yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan atau kita menyebutnya sebagai sel sperma. Jadi, kalau pada tumbuhan disebutnya adalah serbuk sari sebagai sel reproduksi jantan. Sedangkan kepala putik, di dalamnya ada tangkai putik dan di tengahnya ada bakal biji. Di tengah bakal biji ini, dia akan terdapat ovum, teman-teman. Nah, mohon maaf tulisan saya agak jelek. Nah, ovum ini, dia di sini, dia berfungsi sebagai sel kelamin betinanya. Tuh, jadi ketika ditanya, pada tumbuhan, yang berperan sebagai organ reproduksi jantan itu adalah serbuk sari, sedangkan yang berperan sebagai organ reproduksi betina itu adalah pada bagian putik, teman-teman. Seperti itu.
Nah, untuk soal ini, tipe soal yang saya keluarkan adalah yang pertama menunjukkan bagian-bagian bunganya. Bagian-bagian bunga ini itu ada apa saja. Lalu yang kedua adalah yang berperan sebagai sel reproduksi jantan itu apa, yang berperan sebagai sel reproduksi betina itu apa. Oke, teman-teman bisa melihat di sini. Ada yang namanya proses reproduksi pada tumbuhan. Ini adalah gambaran proses reproduksi pada bunga. Jadi dikatakan terjadi proses reproduksi ketika serbuk sari jatuh ke atas kepala putik. Serbuk sari ini adalah sebagai sel reproduksi jantan, lalu jatuh ke atas kepala putik, lalu nanti dia akan berjalan. Ini contoh gambarnya adalah sel spermanya, dia berusaha untuk jalan dan menemui sel ovum. Itu. Jadi sekali lagi yang disebut sebagai sel sperma itu adalah serbuk sari, dan yang disebut sebagai sel ovum itu adalah bagian yang ada di dalam bakal buah atau bakal inti. Kita nyebutnya tetap ovum di sini. Oke, ini sama seperti tadi teman-teman. Hasil dari reproduksi tersebut nantinya akan menghasilkan biji tanaman, atau kita sebutnya sebagai bibit atau polen. Nah, biji tanaman ini nanti dia akan mengalami pertumbuhan, teman-teman. Ketika dalam keadaan belum terkena air, belum ada yang menyiram atau belum terkena hujan, maka biji tersebut bersifat dorman. Artinya masih dalam keadaan diam, belum bertumbuh. Tapi ketika akhirnya nanti ada air yang masuk ke bagian biji ini, maka biji ini akan mengalami pertumbuhan, teman-teman, sampai akhirnya menjadi tunas. Nah, pada bagian ini pun saya akan mengeluarkan di soal, teman-teman. Jadi, saya akan menanyakan urutannya. Saya hanya mengacak gambarnya, teman-teman. Jadi, nanti kalian tinggal mengurutkan. Prosesnya seperti apa. Dari mulai dia masih dalam fase dorman, dalam fase diam, tidak melakukan apa-apa, lalu mulai tumbuh tunasnya, mulai tumbuh sampai akhirnya terangkat menjadi satu tunas baru, satu tumbuhan baru, satu kecambah baru. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nanti saya akan memberikan soal seperti ini, teman-teman. Bagian-bagiannya, teman-teman tinggal menyebutkan. Nah, kita akan bahas tentang dua tipe bunga. Ada yang namanya bunga lengkap sama bunga sempurna. Bedanya apa, teman-teman? Bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Artinya apa? Bunga lengkap itu adalah bunga yang dia punya semua bagiannya. Gitu. Jadi semua bagiannya itu dia punya. Lalu ada yang kedua adalah bunga sempurna. Bunga sempurna itu apa? Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan, berarti dia punya benang sari dan dia punya ovum atau punya putik yang di dalamnya ada ovumnya dalam satu bunga tersebut. Berarti ada yang tidak sempurna dong, Bu? Ada. Seperti itu. Jadi ada jenis bunga yang dia terpisah antara serbuk sarinya dengan ovumnya. Tapi ada juga jenis bunga yang dia terdapat dalam satu bunga sudah terdapat ada sel spermanya atau sel kelamin jantannya dengan sel ovumnya. Sudah terdapat benang sari dan sudah terdapat ovumnya. Seperti itu. Bedanya adalah bunga lengkap dia punya semua bagiannya, ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada putiknya, ada benang sarinya. Nah, sedangkan kalau bunga sempurna dia terfokus pada alat perkembangbiakannya saja. Jadi kalau gitu bunga sempurna bisa termasuk dalam kelompok bunga lengkap? Iya, betul. Gitu. Jadi salah satu contoh bunga lengkap itu bisa ada di bunga sempurna. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini saya mengeluarkan beberapa soal tentang ini. Jadi tolong dibedakan yang mana bunga lengkap dan yang mana bunga sempurna. Oke, seperti ini teman-teman gambarnya. Jadi ini adalah contoh kembang sepatu. Jadi kalau kalian pernah lihat kembang sepatu, ketika bagian atasnya nih biasanya berwarna kuning, ketika dipegang bentuknya kayak serbuk. Nah, itu yang disebut sebagai benang sari. Serbuk-serbuknya disebut serbuk sari. Serbuk sari itu yang berperan sebagai sel kelamin jantan pada bunga. Lalu, di dalam sini, itu ada yang namanya putik. Ini namanya mahkotanya.
Jadi kelopak daunnya yang kita biasanya nyebutnya adalah kelopak, teman-teman. Tapi sebenarnya itu adalah mahkota daun. Lalu kelopak itu yang mana? Kelopak adalah yang berwarna hijau di bawahnya. Seperti itu. Nah, ketika dia punya ini semua, maka dikatakan sebagai bunga lengkap. Kalau bunga sempurna, syaratnya cuma cukup ada benang sari dan putik dalam satu bunga. Berarti bunga sepatu termasuk ke dalam bunga sempurna juga atau bukan? Iya. Kenapa? Karena dia punya benang sari dan putih dalam satu bunga. Seperti itu. Next. Sekarang kita bahas tentang reproduksi vegetatif alami. Kemarin saya sempat memberikan penugasan ke teman-teman tentang reproduksi vegetatif alami. Yang hari ini saya bahas adalah hanya di dua, yaitu tentang rizoma dan satu lagi tentang stolon atau geragih, teman-teman. Nah, bedanya reproduksi vegetatif ini kan berarti tanpa terjadi perkawinan atau tanpa terjadi peleburan antara sel sperma dan sel ovum. Lalu, bagaimana caranya mereka untuk berkembang biak tanpa adanya proses peleburan tadi? Mereka melakukan beberapa cara. Ada yang dengan menggunakan batangnya, ada yang menggunakan tunas baru, seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau vegetatif, keywordnya adalah tanpa didahului oleh fertilisasi. Oke, yang kita bahas adalah tentang rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, beradanya di dalam tanah. Contohnya itu ada jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Jadi, yang ada di sini nih teman-teman, yang menjalar ini adalah batangnya, teman-teman. Jadi kita sebutnya sebagai batang, tapi dia adanya di dalam tanah, tidak terlihat. Karena dia adalah batang, maka dia punya semua ciri-ciri dari batang, teman-teman. Itu nanti ketika dia mengalami perpanjangan, baru dia akan muncul tunas lagi ke atasnya. Jadi ini bagian ini adalah bagian batangnya. Jadi nanti teman-teman, ini akan saya keluarkan juga di ulangan. Kalau jenis tanaman ini berarti dia menggunakan teknik reproduksi vegetatifnya dengan cara rizoma. Lalu berikutnya, ada stolon atau geragih, teman-teman. Nah, stolon atau geragih itu apa? Bedanya sama tadi rizoma itu apa? Kalau stolon atau geragih, dia batangnya menjalarnya di atas tanah, teman-teman. Adanya di atas permukaan tanah. Sedangkan kalau tadi rizoma, dia batangnya menjalarnya di dalam permukaan tanah. Lalu, ketika dia, contohnya digambar di sini, ketika dia akan mengalami pertumbuhan, teman-teman, maka yang dilakukan adalah dia akan memperpanjang batangnya, lalu dia akan menumbuhkan tunas. Tapi keywordnya dia akan menjalarnya di atas tanah, teman-teman. Seperti itu. Dia akan memperpanjang bagian, lalu nanti dia akan melekat lagi, setelah itu dia akan tumbuh tunas baru. Seperti itu. Nah, itu bedanya antara stolon dan geragih. Contoh dari geragih ini kita akan menemui di tumbuhan stroberi. Seperti itu. Setelah dua contoh tadi, yaitu secara vegetatif alami, sekarang ada tiga lagi, teman-teman. Ya, yang saya bahas nanti akan ada tiga yang tentang reproduksi vegetatif buatan. Maksudnya apa? Jadi ada beberapa tumbuhan, teman-teman, yang untuk melakukan reproduksi vegetatifnya harus dengan bantuan manusia. Contohnya yang pertama adalah mencangkok. Nah, teman-teman pasti sudah tahu istilah mencangkok ini. Yang pertama adalah kita harus mengupas batangnya, teman-teman. Syaratnya apa untuk mencangkok? Syaratnya adalah dia harus tumbuhan yang berkayu. Nah, ini juga nanti saya akan keluarkan di soal. Syarat untuk mencangkok adalah dia batangnya harus berkayu, teman-teman. Seperti nanti dikupas batangnya, lalu ketika dikupas dikasih tanah, lalu ditutup dengan plastik, baru nanti ketika di sini sudah tumbuh akar, syaratnya itu ketika sudah ditemui akar, baru akhirnya dipotong dan ditanam. Kenapa sih akhirnya ada manusia-manusia atau kita orang-orang lebih memilih cara untuk melakukan mencangkok ini ketimbang menanam dari biji awal? Nah, ini juga saya keluarkan di soal. Karena sifatnya ketika kita mencangkok, tanaman yang kita cangkok itu dia akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Contoh, saya suka mangga yang dia ukurannya besar dan manis. Kalau saya menanam dari biji, maka akan ada peluang tumbuhnya menjadi mangga yang dia tidak manis dan ukurannya kecil. Supaya pasti saya lebih memilih untuk mencangkok. Dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi.
Lalu yang kedua adalah menempel, dia dengan cara menempelkan dua tunas batang. Yang terakhir adalah dengan